Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi pun. Saya Muhammad Tazki Zaulhaq. Saya berasal dari kelas paralel A, NPM 225603145. Dalam mata kuliah Komunikasi Politik akan menjelaskan tentang ketiga capres, soal etos, logos, dan patos. Jadi yang pertama, model Aristoteles merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di Yunani. Perkembangan keterampilan orang membuat pidato, pembelaan di muka pengadilan dan rapat-rapat umum yang dihadiri oleh masyarakat. Sehingga model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain, sehingga model ini juga bisa disebut sebagai model retorikal atau model retoris yang kini dikenal sebagai komunikasi publik. Model komunikasi ini mempunyai 3 bagian dasar dari komunikasi, yaitu pembicara speaker, pesan message, dan pendengar listener. Proses komunikasi terjadi pada saat menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, etos, kepercayaan Anda, argumen Anda, logos, logika dalam pendapat Anda, dengan memainkan emosi khalayak, patos, emosi khalayak. Di samping itu, presiden atau kepala daerah jelas dituntut untuk tampil prima di dalam melakukan komunikasi pemerintahan. Penyampaian informasi di antara pejabat-pejabat negara atau di antara pejabat negara dan dengan warga negara yang dilakukan dengan menggunakan media tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu yang terkait dengan kebijakan atau kegiatan pemerintahan. Tidak semua pejabat negara pandai komunikasi pemerintahan secara efektif. Mengapa? Karena komunikasi pemerintahan tidak hanya terkait dengan persoalan halayak serta isu-isu yang dikomunikasikan, namun terkait juga dengan kompetensi seseorang. Cakupan kompetensi seseorang, bagaimana dimaksud oleh Spencer dan Spencer, meliputi motivize, trait, self-concept, knowledge and skills. Dari 5 dimensi kompetensi tersebut, senyatanya tidak semua pejabat negara memiliki trait self-concept, knowledge, and skills retorika. Artinya, tidak semua pejabat negara memiliki traits, karakteristik yang ideal untuk tampil sebagai orator. Tidak semua pejabat negara memiliki self-concept atau citra diri yang menarik. Karena itu muncullah persoalan etos, patos, dan logos di dalam komunikasi pemerintahan. Etos, patos, dan logos inilah yang membentuk persuasi seseorang terhadap orasi orang lain yang berbicara mengenai hal-hal tertentu dengan cara melalui media tertentu. Yang pertama, etos. Etos merujuk pada karakter, kepercayaan, atau otoritas yang diproyeksikan oleh pembicara dalam konteks seseorang atau calon presiden. Retorika etos dapat termasuk dalam rekam jejak, integritas, dan keahlian pemimpin. Seseorang calon presiden mungkin menggunakan rekam jejaknya, pengalaman politik, atau kredensial yang relevan untuk membangun etos yang kuat. Kedua ada logos. Logos mengacu pada argumen yang didasarkan pada logika, fakta, dan rasionalitas seseorang calon presiden yang dapat menggunakan data statistik atau argumen yang berbasis fakta untuk mendukung rencana kebijakan, visi, atau programnya. Penggunaan argumen yang rasional dan logis adalah bagian dari retorika logos. Yang terakhir adalah patos. Patos berhubungan dengan emosi, nilai, atau citra yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar. Dalam konteks politik, calon presiden mungkin berusaha menyentuh emosi pemilih dengan cerita, narasi, atau pesan yang menarik emosi, seperti harapan, keadilan, kekhawatiran, kebahagiaan. Seorang calon presiden
yang efektif mungkin akan mencampur elemen-elemen dari ketiga jenis retorika ini untuk membangun pesan yang kuat dan mempengaruhi pemilih. Analisis retorika seorang calon presiden dapat memerhatikan bagaimana dan mereka membangun kepercayaan etos, menyajikan argumen yang logis yaitu logos, dan mempengaruhi emosi atau nilai-nilai patos di dalam pesan dan presentasinya. Dari ketiga capres dan cawapres yang ada bahwa masing-masing capres memiliki dari ketiga opsi yang menurut saya pribadi setelah menganalisis video yang ada di internet bahwa Pak Ganjar Pranowo memiliki sifat etos yang dimana Bapak Ganjar sendiri sangat merujuk karakter yang ada. Beliau sering merujuk dirinya sebagai karakter utama di dalam dirinya sendiri. Yang kedua ada Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo sendiri menurut saya adalah setelah menganalisis video yang ada di internet dan tidak hanya itu, Pak Prabowo sendiri saya telah membaca web atau berita yang menjelaskan tentang Pak Prabowo. Beliau memiliki sifat interest menuju ke patos. Sering sekali bahwa Pak Prabowo sendiri menceritakan tentang kegagalan di masa lalu saat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan sering juga beliau memasukkan beberapa cerita masa lalunya yang diingat ke dalam beberapa kegiatan kampanye yang beliau lakukan. Tetapi menurut saya pribadi, dari ketiga calon yang ada masing-masing memiliki sifat patos. Entah itu dari Pak Prabowo, Bapak Ganjar dan Bapak Anies. Dari mereka sering menceritakan tentang kegagalan yang ada di masa lalu yang berhubungan dengan masa kini yang menjadi cerita di dunia politik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Muhammad Tazki Zulhaq. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.